Berikut daftar kiai paling sakti mandraguna yang ada di Pulau Jawa. Gus Maksum. Kiai Haji Maksum Jauhari atau lebih dikenal sebagai Gus Maksum adalah salah satu pendiri pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Dirinya merupakan kiai paling sakti di Pulau Jawa dan dikenal sebagai pendekar karena keahliannya dalam seni bela diri. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan pengasuh Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika masih muda, ia sering mengembara untuk mencari ilmu pencaksilat sehingga menjadi sosok yang disegani. Gus Maksum sendiri terkenal sebagai salah satu kiai nyentrik dan berpenampilan tidak biasa jika dibandingkan kiai-kiai lainnya. Gus Maksum memiliki rambut panjang alias gondrong dengan jenggot dan kumis tebal. Tidak hanya itu, ciri khasnya juga selalu memakai sarung tinggi nyaris selutut. Gus Maksum lahir di Kanigoro, Kras, Kediri dan merupakan seorang cucu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Manaf Abdul Karim. Penampilan Gus Maksum sendiri luar biasa, yakni selalu memakai sandal bakiak. Bahkan ia juga dikenal tidak makan nasi, sehingga kesaktiannya semakin luar biasa. Salah satu kesaktian Gus Maksum adalah rambutnya tidak mempan dipotong menggunakan senjata apapun, mulai dari gunting hingga pisau. Selain itu, mulutnya juga bisa menyemburkan api, mampu melempar seekor sapi, tidak mempan disantet hingga senjata tajam. Kesaktian Gus Maksum memang tidak bisa dipungkiri. Banyak orang yang melihat kelebihannya, baik dari kalangan biasa ataupun kalangan ulama. Tidak sampai di situ, Gus Maksum juga memiliki kehebatan lainnya. Di antaranya mempunyai kekuatan tenaga dalam luar biasa dan mampu mengangkat beban seberat apapun, serta mampu menaklukkan jin. Di setiap medan laga atau dikenal dengan istilah sabung dalam dunia persilatan, tidak ada pendekar yang berani dengan Gus Maksum. Kehadirannya saja mampu membuat para pendekar aliran hitam gelagapan. Karisma yang dimiliki Gus Maksum tersebut hingga kini menjadi semangat pengembangan ilmu kanuragan di pesantren melalui Pagar Nusa. Kiai paling sakti di tanah Jawa selanjutnya adalah Kiai Hamid yang berasal dari Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid yang juga sering dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi karena pengasuh pesantren Salafiyah ini dikenal dengan keistimewaan dan karomahnya. Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri yang ayahnya yakni Kiai Umar adalah seorang ulama di Lasem dan ibunya adalah anak Kiai Sidik yang juga ulama di Lasem. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi kiai. Ia mula-mula belajar Al-Quran dari ayahnya. 3 tahun kemudian, Abdul Hamid menimba ilmu di pesantren kakeknya yakni Kiai Haji Sidik yang berada di Talang Sari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa beliau bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun, beliau sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum Sufi, Rasulullah walau telah wafat sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali dan bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Beliau juga memiliki karomah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung itu. Suatu ketika di masa pemerintahan Orde Baru, Kiai Hamid Pasuruan diajak masuk partai pemerintah. Beliau pun menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya yang berasal dari kalangan birokrat itu. Akan tetapi, ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kiai Hamid tetap menerima dan menandatanganinya. Anehnya, pulpen yang disodorkan untuk tanda tangan tersebut tidak bisa keluar tinta alias macet. Lalu digantikan dengan pulpen lain, tapi tetap tidak mau keluar tinta dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa Kiai Hamid sebenarnya tidak setuju masuk dalam partai politik karena beliau adalah seorang kiai panutan dan yang sangat disegani. Selain itu, karomah lain yang dimiliki oleh Kiai Abdul Hamid adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Maulad Dawila bertandang ke pesantrennya. Pada suatu kesempatan, datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu, di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Setelah bertemu, Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sosok gaib yang menyerupai sang kiai. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan ilmu yang dimilikinya, sang Habib Bakir terkejut karena sang kiai tersebut sedang berada di tanah suci Mekah. Kiai Ash'ari. Kiai Haji Hasan Ash'ari atau Mbah Hasan Mangli adalah seorang ulama karismatik yang merupakan mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Magelang, Jawa Tengah. Mbah Mangli merupakan salah satu tokoh yang mendirikan asrama pendidikan Islam di Magelang yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Ash'ari atau Mbah Mangli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kiai sederhana yang penuh dengan karomah. Menurut almarhum Wali Allah Gusmik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah Wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat, dan menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Meski sangat terkenal di mana-mana, namun beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana kemari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, dimanapun ia dan dalam kondisi apapun, Mbah Mungli tidak pernah memakai alat pengeras suara. Meskipun jamaahnya sangat banyak hingga berbaris dengan jarak jauh. Namun, masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengar suara beliau. Kadang panitia sengaja menyelipkan amplop uang kepada Mbah Mangli, namun beliau dengan halus menolaknya. Dikatakan oleh beberapa saksi jika Mbah Mangli dikaruniai karomah melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, beliau dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan psikokinensis tinggi. Misalnya, beliau dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Kiai Abbas Buntet. Pondok Pesantren Buntet di Cirebon, Jawa Barat merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Mukoyim pada abad ke-17. Selanjutnya, kiprah pesantren tersebut memunculkan banyak ulama besar, di antara mereka adalah Kiai Haji Abbas. Menurut buku sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat, Kiai Haji Abbas Buntet merupakan generasi keempat yang mengasuh pesantren tersebut. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama dan dianggap sebagai satu di antara 5 ulama karismatik Jawa Barat. Banyak orang yang mengenal Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna. Betapa tidak, berbagai cerita lisan mengisahkan peran heroiknya dalam menumpas sekutu di Surabaya pada Perang 10 November 1945. Ada yang menyebut jika sorban, tasbih hingga kacang hijau yang dilemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur yang siap membombardir kota pahlawan itu. Ada pula yang menyebutkan jika alu-alu untuk menumbuk padi beterbangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara doa yang dibacanya. Meskipun begitu, cerita mana yang sahih atau bisa jadi semuanya benar. Namun yang pasti, semua kiai dan warga Nahdliyin mengakui jika Kiai Abbas adalah sosok yang berhasil menjatuhkan pesawat tempur sekutu. Sebab beliau dikenal sebagai singa Jawa Barat yang dinanti kehadirannya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk memimpin perang dahsyat itu. Tidak hanya itu, Kiai Abbas sendiri juga sangat ahli dalam ilmu bela diri. Hal ini diceritakan oleh Haji Ahmad Saini Hasan, yang saat itu sebilah pisau di tangan preman sudah berada di leher sang kiai, sedangkan tangan kanan Kiai Abbas tengah membawa Al-Quran. Saat para santri mencoba untuk menyergap preman tersebut, beliau mencegahnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, keadaan tiba-tiba berbalik dan preman itu berhasil dijatuhkan oleh Kiai Abbas. Selain dalam bidang kanuragan dan bela diri, sosok Kiai Abbas juga merupakan pengamal tarekat. Beliau merupakan mursyid tarekat Syatariyah, mengambil sanad dari ayahnya Kiai Haji Abdul Jamil. Kiai Amin. Kiai Amin atau Muhammad Amin merupakan kiai yang memiliki banyak karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir pada tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Kiai Amin Sepuh sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak keturunan Sunan Gunung Jati. Nasab silsilah Kiai Amin Sepuh sambung hingga ke Sunan Gunung Jati, salah satu dari anggota Wali Songo yang ada di Tanah Jawa. Dari Sunan Gunung Jati inilah keturunannya banyak yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dalam penyebaran agama Islam. Kiai Amin Sepuh adalah salah satu pendiri dan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Sangat menarik mengungkap sejarah perkembangan agama Islam di latar Pasundan, salah satunya yaitu Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon adalah salah satu pondok pesantren tertua di Tanah Jawa. Dikatakan jika beliau memiliki ilmu kanuragan dan pencak silat yang belajar dari ayahnya yang wafat di Mekah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai kiai paling sakti di Jawa yang menguasai ilmu kanuragan. Seperti kisah pada yang disampaikan oleh warga Ciwaringin ketika dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saat itu, Kiai Amin datang sendiri dan mengirimkan laskar ke Surabaya untuk mengusir para penjajah. Dikatakan jika saat itu Kiai Amin tidak mempan senjata dan peluru ketika bertempur dengan penjajah. Bahkan beliau tidak meninggal ketika dilempari bom sebanyak 5 kali oleh pasukan penjajah.